Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Sekarang kita akan memasuki bab yang ke-45 dari novel yang berjudul Kejutan untuk Hari Pernikahan. Terus bagaimana Nisa? Mana yang akan kamu pilih sebagai tempat tinggal utama kita? Rumah atau apartemen? Mas Andre mengajukan pertanyaan kepadaku. Ia bertanya mana tempat yang akan aku pilih, rumah pemberian papa atau apartemen milik Mas Andre. Nisa suka sama kedua-duanya, Mas. Rumah pembelian papa Nisa suka karena suasananya yang adem. Sedangkan di sini aku suka sebab kantor Mas dekat. Jadi jika Mas pergi ke kantor tidak perlu lama-lama di perjalanan. Aku memberikan keterangan kalau aku suka dua-duanya. Aku juga memberikan alasan kenapa aku menyukainya. Bagaimana kalau dua-duanya saja kita tempati, Mas? Jika waktunya hari kerja kita di sini, tapi saat weekend kita ke rumah pemberian papa, bagaimana, Mas? Kamu setuju atau enggak dengan pendapatku? Aku bertanya kepada suamiku tentang usulan yang aku berikan. Bagus juga usulanmu, Nis. Biar nggak bosen juga kita nantinya. Kita memang perlu gonta-ganti suasana biar cepat punya momongan. Mas Andre berkata sambil menyeringai nakal padaku, sedangkan alisnya ia mainkan dengan cara menaik turunkannya. Ih, apaan sih, Mas? Aku berpura-pura tidak menyukai ucapannya, sebab aku malu padanya. Mungkin saat ini mukaku sudah memerah pada saat mendengar perkataan suamiku itu. Iya dong, Nis. Kapan kamu akan melayani suamimu? Ini sudah seminggu loh, Nis. Mas Andre berkata, ia mengingatkan akan kewajibanku. Ia sedang menagih haknya. Tahu ah, kataku. Aku pun berlalu menuju dapur dan menghampiri kulkas untuk mengambil minum. Aku ingin menghindar dari obrolan tadi dan meminum air dingin, karena tiba-tiba saja tubuhku terasa panas. Saat aku sedang berdiri dekat meja makan dan akan membuka tutup minuman, sepasang tangan melingkar di perutku. Aku pun kaget dan langsung berusaha melepaskannya. Mas, apa-apaan sih? Awas ah, aku mau minum, rengekku. Aku bicara sambil berusaha melepaskan pelukan suamiku, namun pelukannya sangat erat sehingga susah untuk dilepaskan. Nisa, istriku sayang, kapan kamu mau menyerahkan jiwa ragamu padaku? Mas Andre bertanya lagi, ia makin kencang saja memelukku. Ia berkata di dekat kupingku, sehingga membuat bulu-bulu halusku meremang. Tapi mas, aku belum siap, sahutku. Aku memberikan alasannya kenapa aku belum memberikan haknya. Kok kamu menunda-nunda terus sih sayang? Apa kamu nggak kasihan sama suamimu ini? Kamu nggak takut jika nanti menjadi dosa kalau menolak terus? Mas Andre bertanya sambil membalikkan badanku supaya menghadapnya. Mas Andre pun mengusap-ngusap pipiku dan juga bibirku dengan lembut. Ia pun berusaha membuka jilbabku, namun selalu aku tepis. Sepertinya ia sedang sangat menginginkannya. Apakah harus sekarang aku melepaskan kesucianku? Aku bertanya dalam batinku. Tetapi melihatnya seperti itu, aku pun merasa tidak tega. Karena ini memang kewajibanku untuk melayani suami. Mas, apakah kamu mencintaiku? Aku ingin tahu perasaan Mas sekarang. Aku ingin Mas jujur, karena waktu Mas menikahiku secara mendadak, apakah Mas merasa terpaksa atau tidak? Tanyaku. Aku tidak mau melayani Mas Andre kalau Mas Andre belum sepenuhnya mencintaiku. Jujur Mas, aku tidak ingin jika Mas menikahiku karena terpaksa atau karena Mas merasa kasihan sama Papa. Aku minta kejujuran Mas untuk mengungkapkan perasaan Mas yang sebenarnya kepadaku. Aku berkata panjang lebar, mempertanyakan perasaan Mas Andre. Aku ingin tahu akan isi di dalam hatinya. Aku sungguh penasaran dengan perasaan suamiku itu. Sebenarnya ia menikahiku karena memiliki perasaan kepadaku atau karena terpaksa. Makanya aku bertanya seperti itu kepadanya, karena ingin kejujuran darinya. Asal kamu tahu ya Nis, Mas itu sebenarnya suka banget sama kamu semenjak awal kita berjumpa. Namun, karena kamu ternyata telah memiliki kekasih, makanya Mas bersikap ketus sama kamu. Karena Mas merasa kecewa, ternyata cinta Mas bertepuk sebelah tangan. Makanya, saat papa kamu menyuruh Mas untuk menjadi pengganti mempelai prianya, Mas langsung menyetujui keinginan papa itu. Mas sangat senang saat papa menyuruh untuk menikahimu. Mas pikir ini adalah kesempatan baik buat Mas supaya bisa memilikimu seutuhnya. Mas gak mau kalau sampai kamu dimiliki oleh orang lain. Mas Andre berkata panjang lebar, mengungkapkan tentang isi hatinya.
Ternyata Mas Andre menyukaiku sejak awal kami bertemu. Mas Andre bersikap jutek dan sinis kepadaku hanya untuk menutupi kalau sebenarnya ia menyukaiku. Aku pun merasa yakin sekarang setelah mendengar perkataan Mas Andre barusan. Saat aku mendengar pengakuan Mas Andre, aku malah melongo karena merasa tidak percaya kalau sebenarnya Mas Andre itu sudah sejak lama mencintaiku. Di saat aku sedang bengong sebab mendengar ucapan suamiku itu, Mas Andre mengecup keningku dengan tiba-tiba. Ya elah, lucu banget sih mukanya. Ya sudah, kamu jangan bengong gitu dong. Mas nggak akan memaksa jika memang kamu belum siap. Mas Andre menggodaku dan ia malah mentertawakanku. Apa sih mas? Ucapku, aku pun menjadi tambah malu dengan candaannya itu. Udah dong sayang, kamu nggak perlu khawatir. Mas minta jatahnya juga cuma bercanda. Ingin tahu aja, sebenarnya kamu itu sudah siap atau belum? Mas Andre berkata lagi hingga membuatku semakin merasa bersalah. Terima kasih ya mas, sahutku. Aku berterima kasih karena tidak dipaksa untuk melayaninya. Nis, mumpung sekarang dekat kantor, mas mau mampir dulu ya. Kamu istirahat dulu saja. Kalau kamu lapar tinggal pesan online ya. Mas Andre pamit padaku untuk pergi ke kantornya dahulu. Iya mas, sahutku. Mas Andre pun pergi, meninggalkanku sendirian. Daripada aku bengong, aku masuk ke kamar Mas Andre untuk tiduran. Namun mataku tidak bisa terpejam. Aku pun keluar menuju balkon untuk melihat pemandangan kota dari atas. Saat sedang asyik melihat-lihat keindahan kota dari atas balkon, aku merasa ada orang yang sepertinya sedang memanggilku. Aku pun mengedarkan pandangan dan ternyata benar, ada seseorang pemuda yang memanggilku. Sepertinya ia juga penghuni apartemen ini, sebab ia berdiri tepat berada di sebelah apartemen Mas Andre. Balkon kami hanya dibatasi tembok setinggi dada orang dewasa. Hei cantik, boleh kenalan gak? Tanya pemuda tersebut. Aku hanya diam saja tidak menjawab ucapannya. Kok kamu diam saja sih? Lagi sariawan ya? Tanyanya lagi. Tetapi aku tetap diam seribu bahasa. Aku pun tidak mau menjawab sepatah kata pun. Biar aku tebak ya, pasti kamu adiknya Mas Andre ya? Tanyanya lagi, ya sok kenal sok akrab, sampai menebak kalau aku adalah adiknya Mas Andre.